Tani Vlog Channel. Nah, hari ini kita punya tema tentang apa? Luka dan kepahitan membawaku pada kasih dan pengampunan. Kalau kita berbicara tentang luka dan kepahitan, tidak ada seorang pun di sini hidup tanpa luka. Tidak ada orang di sini hidup yang tidak pernah sakit hati. Jadi setiap orang, siapapun dia, pasti punya luka dan punya sakit hati. Saya dikenal sebagai pastor yang senang tertawa. Sampai ada orang yang berkata, Romo itu pernah sedih nggak? Sering. Apa yang membuat Romo sedih? Disuruh mimpin KRK, itu sedih bagi saya gitu ya. Jadi selama manusia itu normal, ada pengalaman pahit, luka. Dan bagaimana luka ini justru menjadi tempat manusia diberkati Tuhan. Ini bagus. Bapak Ibu tahu nggak? Mujizat itu terjadi kalau ada apa? Harus ada apa? Mujizat terjadi kalau ada penyakit, ada masalah. Betul toh? Tidak bisa Yesus datang-datang, Oma jadi muda lagi. Enggak. Tidak pernah. Semua mujizat terjadi karena apa? Tuhan, saya sakit. Tuhan, anakku dirasuki oleh setan. Sekarang Tuhan, aku dirasuki oleh rasa sakit hati yang tidak pernah henti-henti. Betul atau tidak? Nah, kayak gini, lihat. Betulnya tuh penuh iman, betul. Lukanya mendalam banget. Jadi kalau Anda punya luka, Anda punya masalah, jangan pernah takut. Kenapa? Karena Anda adalah kandidat untuk mendapatkan mujizat Tuhan. Maka mari sekarang kita lihat, orang terluka selalu berusaha untuk apa? Menghindari orang-orang yang melukai. Betul. Misalnya nih jengkel dengan pasturnya. Pada saat jengkel dengan pasturnya, pastur datang dari depan, kita ke kanan. Kita, kalau jengkel dengan pasturnya, langsung ada ngomong, nggak akan kolekte saya. Jadi yang namanya orang terluka itu selalu menghindari orang-orang yang membuat terluka. Dan orang terluka selalu paling mudah apa? Menyalahkan orang lain. Dia yang membuat saya menderita, suami saya yang membuat hidup saya seperti ini. Orang tua saya yang membuat hidup saya terkutuk. What? Kan ada orang yang berkata, Romo, saya itu dari dulu lahir memang kasar ngomongnya. Dari orang tua juga kasar ngomongnya tuh kayak gini, ngebentak-bentak, marah-marah. Ini sudah bawaan orok. Gak bisa dirubah. Bu, pak, sus, ter. Kalau engkau lahir sebagai orang terluka, jangan mati juga sebagai orang terluka. Allah tidak menghendaki seperti itu. Kalau engkau hidup sebagai orang yang dalam tanda petik teraniaya, matilah sebagai seorang yang mulia. Matilah sebagai orang yang dikasihi. Itu baru murid Tuhan. Saya tuh menulis ungkapan-ungkapan di sini. Bukan aku. Di situ ada ungkapan kalau orang pacaran kesinggung. Bukan aku yang menyerah lalu memilih melepas engkau sayang. Tapi kamu yang tidak ingin lagi kupertahankan. Asik. Sayang, dulu aku tergila-gila untuk mengejarmu. Namun sekarang mati-matian aku melupakanmu. Perempuannya ngomong gini, sayang, terima kasih. Kau sudah hadir dalam hidupku, mengisi hari-hariku dengan pelangi-pelangi cinta. Walaupun akhirnya kau pergi ke lain hati. Dan dia adalah Yesus. Dan wanita itu kelepek-kelepek.
Saudaraku, lihat. Orang terluka adalah orang yang selalu melihat bahwa dirinya adalah objek penderita. Dan orang terluka, kenapa tidak pernah bisa lepas dari luka? Kenapa tidak pernah lepas dari penderitaan? Karena seperti ini. Anda lihat di sini, ada sosok besar prajurit dan sosok gembala yang kecil. Ingat di perjanjian lama siapa? Daud dan Goliat. Kalau kita menatap masalah, maka saya selalu takut, gelisah, dan khawatir. Kalau saya punya masalah, saya selalu mengatakan, aduh berat banget. Jadi kalau kita melihat masalah, kita akan selalu takut, gelisah. Dan kalau kita melihat diri kita selalu berkata, tidak mungkin, tidak berdaya, tidak mampu. Gak bisa Romo, gak bisa. Saya paling sedih kalau sudah ada yang konsultasi. Romo, saya punya masalah ini. Ya sudah kayak gitu. Aduh gak mungkin, sudah dicoba. Coba yang ini juga gak mungkin. Gitu ya. Yang ini ya udah pernah, gak bisa juga. Gitu. Terus akhirnya saya ambil pisau. Nah coba yang ini. Mantap gitu. Happening toh. Jadi orang itu kenapa mengatakan tidak bisa? Karena dia terlalu besar melihat masalah. Dia lupa untuk melihat Allah. Ini yang menyedihkan. Mari kita belajar dari Daud. Daud itu bagus banget pengalamannya. Ada di dalam kitab pertama Samuel. Bab 17 ayat 1 sampai 58. Dikatakan di bab 17 ayat 4 begini. Tampillah keluar seorang pendekar tentara orang Filistin. Oh begini. Jadi waktu bangsa Israel diberi tanah terjanji. Apa nama tanah terjanji? Orang Israel dari Mesir diberi tanah terjanji. Nama tanah terjanji itu adalah Kanaan. Waktu mau memasuki kota Kanaan, mereka harus menghadapi bangsa-bangsa besar. Salah satu bangsa besar adalah Filistin. Maka pada saat mereka menghadapi bangsa besar, Filistin dan Israel, tentara-tentaranya berperang. Tahu berperangnya bagaimana? Mereka berperang dan tentara Israel ada di tanah Gad, di lembah. Filistin di dataran. Jadi kalau mereka menyerang, itu capek duluan. Jalan dihajar mati. Maka mereka saling menunggu. Karena akhirnya tidak pernah selesai masalahnya. Akhirnya dikenal dengan apa? Pahlawan kamu siapa? Pahlawanku siapa? Jagoan kamu siapa? Jagoanku siapa? Kita beradu. Jagoanmu kalah, lu semua tunduk sama gue. Jagoan gua kalah, kita tunduk pada kamu. Maka orang Filistin mendatangkan yang namanya siapa? Goliat. Dikatakan Goliat tingginya 6 hasta sejengkal. Kurang lebih 3 meter. 2 kali lipat dari saya. Beberapa mengatakan tinggi. Dan kalau Goliat itu 3 meteran, berarti 2 kali lipat tinggi saya. Dan dikatakan apa? Dia memakai baju zirah, ketopong tembaga, dan berat baju zirah itu 5.000 shikal tembaga. Baju perangnya itu beratnya kurang lebih 57 kilo. Kuat banget orang itu. Dan tombaknya kurang lebih 600 shikal besi berat. Berapa itu? 7 kilo. Dipegang oleh tangan satu dengan entengnya. Jadi memang orang Filistin percaya banget pada siapa? Goliat. Pasti menang. Dan rupanya bukan hanya orang Filistin yang percaya, orang Israel juga percaya. Maka di ayat 10 dikatakan, pula kata orang Filistin, aku menantang hari ini barisan Israel. Dan ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi orang Filistin pun percaya kalau diadu pasti Goliat menang. Menang. Bukan hanya orang Israel, Saul, raja Israel pun percaya. Maka Saul waktu ngomong kepada Daud, dikatakan apa? Kamu tidak mungkin mengalahkan Goliat. Ia masih muda
sudah dididik menjadi prajurit. Kamu cuma gembala. Dan yang lebih menakutkannya, si Goliat ini, orang Filistin ini maju mendekat pada pagi dan petang, terjadi 40 hari lamanya. Jadi si Goliat ini nantang terus tiap pagi dan sore. Mana? Sore-sore datang lagi. Mana? Bayangin 40 hari saudara-saudara. Dan si Goliat ini ngomong terus, akhirnya membuat tentara Israel makin ketakutan. Jadi perhatikan, masalah itu biasanya selalu kita pikirkan. Ya, apalagi ibu-ibu susah tidur. Bapak-bapaknya sudah berbunyi paduan suara, 4-5 suara kan dari cos. Atas bawah, rem bawah juga gitu bunyi terus. Dan Anda masih putar badan, putar kiri, belum tidur dan berkata, Pah. Muncullah pikiran-pikiran, kegelisahan terus dipikirkan. Karena memang wanita itu pikirannya selalu jalan. Pria pikirannya kosong. Ada jarang dipakai. Maka kalau jualan, yang paling mahal tuh pikiran laki-laki. Otak laki-laki paling mahal. Karena jarang dipakai. Itu kepercayaan siapa? Orang-orang Israel. Apa kepercayaan Daud? Daud punya kepercayaan beda. Ayat 26, Daud berkata berapa? Apa? Siapa orang Filistin ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup. Jadi Daud percaya bahwa Israel ini adalah barisan tentaranya Tuhan. Tidak hanya itu, Daud berkata, jangan tawar hati. Hambamu akan pergi melawan orang Filistin. Maaf, mengapa Daud begitu berani? Lihat di ayat 34. Daud berkata itu, hambamu biasa mengembalakan kambing domba. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba, aku mengejar, menghajar, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku menangkap janggutnya, menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Orang Filistin itu tidak bersunat. Ia sama seperti salah satu dari binatang. Ia telah mencemoohkan barisan dari Allah. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Jadi kenapa Daud itu berani? Bukan omong kosong. Daud itu sudah melihat begitu baiknya karya Tuhan dalam hidup dia. Maka Daud punya apa? Iman yang kuat. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda merasa punya masalah, kesulitan, kekhawatiran, kenapa? Karena Anda terlalu melihat ke depan, terlalu jauh. Pertanyaan saya, apakah masih hidup Anda? Kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu adalah apa? Masa lalu. Dan masa lalu itu memperlihatkan apa? Tuhan menjagamu. Tuhan menyertaimu. Jadi kalau sampai engkau khawatir, kau lupa karya Tuhan. Kalau engkau sampai kehilangan kepercayaan, kau tidak ingat Tuhan sudah menjadikan engkau bisa sampai saat ini. Kenapa? Dari dulu saya diberkati Tuhan. Jadi betul berkat Allah itu tidak pernah berhenti. Jadi di sini kita bisa melihat dari Daud bahwa Daud punya iman seperti itu karena dia mengalami Tuhan. Maka waktu bertempur, Goliat melecehkan Daud. Goliat melihat, anjingkah aku? Gue ini anjing ya. Lu bawa-bawa datang dengan tongkat dan batu 5 biji. Ngapain? Goliat percaya diri. Tetapi Daud berkata apa? Engkau mendatangi aku dengan tombak dan pedang. Aku mendatangi engkau atas nama Tuhan Allah. Lihat di sini. Bedanya antara orang yang terluka
Selalu apa? Bawa-bawa masalah, selalu bawa dirinya gua nggak mampu, gua bisa. Hati-hati. Orang terlalu percaya diri pun sombong, seperti Goliat jatuh. Orang yang beriman adalah Daud. Aku membawa Tuhan. Aku beserta Tuhan. Nah saudaraku, mari kita lihat seperti Daud. Kita percaya pada kuasa masalah atau pada kuasa Allah. Hati-hati. Kalau kita percaya pada kuasa masalah, sampai kapanpun hidup Anda akan menderita terus. Sampai kapanpun. Anda didoakan oleh siapapun, nggak bisa. Suatu saat saya ikut resepsi, ada seorang anak laki-laki gelisah, bolak-balik. Lalu saya tanya, "Nak, kenapa kamu kok gelisah?" "Romo, besok aku banyak tugas, banyak ulangan, aku belum belajar. Ini mama nggak pulang-pulang, ayo mau pulang saya mau beresin." "Terus kamu kenapa ikut undangan ini?" "Ya disuruh mama, karena ini saudaranya mama." "Oh ya sudah, mari kita doakan supaya mama kamu bertobat." Lalu tak lama kemudian saya pulang. Mama dan anak-anaknya juga pada pulang. Lalu anaknya tuh ngikutin saya sebelah saya. "Romo, kamu?" "Ya udah mau pulang Romo." "Oh bagus." Mamanya tuh dari jauh teriak, "Nah, itu kan kamu dengan Romo. Katanya besok kamu ulangan, banyak tugas, minta didoakan sana sama Romo." Apa yang terjadi? Anak itu bukan menghadap saya, dia balik kepada mamanya. "Mak, mau didoakan sama Paus juga tetap nggak bisa kalau nggak belajar," kata dia itu. Mamanya ini terlalu percaya pada kuasa Allah, tapi tidak benar. Jadi kalau percaya pada kuasa Allah itu bukan berarti saya bisa ongkang-ongkang, bisa diem. Ada orang yang minta, "Tolong Romo doakan saya dapat jodoh." Nggak pernah pergi kemana-mana. Terus saya berpikir, jodoh kamu cecak ya nak ya. Gitu kata saya. Gadis lain juga diminta jodoh. Kan biasa tuh banyak wanita-wanita yang karena gelisah pulang ke rumah, mamanya selalu bertanya, mana pasanganmu gitu ya. Lalu akhirnya dia bagaimana dapat jodoh, dia minta jodoh tapi mainnya selalu di frateran. "Kamu mau cari apa?" kata saya itu. Jadi perhatikan bahwa kalau kita terlalu percaya pada kuasa masalah, maka kuasa Allah akan kita lupakan. Apa yang membuat kita percaya pada kuasa masalah? Apa kekhawatiran kita? Pekerjaan, ekonomi. Kita suka takut. Maka kita kerja keras supaya punya penghasilan banyak. Kita kumpulkan. Kita berpikir kalau kita punya banyak, aman, nyaman. Saya suka sedih dengan bapak-bapak yang kerja keras gitu. Setelah punya banyak segala-galanya, piansui. Diam aja gini. Jadi uang banyak itu hanya habis untuk beli tisu, saudara-saudara. Kasihan banget. Dia cari rejeki tapi dia lupa untuk menikmati berkat. Hati-hati. Bu, ingat ya, di dalam kehidupan ini, uang orang tua, uang anak. Uang anak ya uang anak. Maka jangan dibodoh-bodohin sama anak. Selama Anda masih punya kesempatan untuk rekreasi, daripada nanti dihabisin anak. Daripada dihabisin anak, lebih baik disumbangkan ke gereja. Berikutnya adalah kesehatan. Next, sering kali kita punya kesehatan yang tiba-tiba rapuh. Tiba-tiba sakit. Gak bisa jaminan. Kita olahraga, belum tentu besoknya sehat. Ada yang olahraga mati. Ya toh? Tidak ada yang merokok mati. Dengan demikian merokok lebih sehat daripada olahraga. Kan tidak bisa dijadikan jaminan. Ada seorang pastor, aduh sehat banget. Makannya pun teratur. Saking teraturnya, itu kalau makan pepaya, bijinya juga dimakan. Kata saya itu, kenapa? Terus dia kan orang pastor Belanda, kamu bodoh, biji pepaya bagus untuk kesehatan. Saya nyobain, kok gak enak ya gitu ya. Lalu pastor itu tak lama kemudian meninggal. Saya akhirnya berhenti juga gitu ya.
Jangan-jangan diketemukan penuh pohon pepaya di sini gitu ya. Jadi lihat, ada orang yang sakit berkepanjangan sampai akhirnya tidak bisa apa-apa lagi. Bahkan banyak sekali yang mengatakan kalau udah sakit, menderita, akhirnya marah pada Tuhan. Romo, apa salah saya? Sampai saya harus menerima sakit yang seperti ini. Kan kebanyakan seperti itu. Kalau kanker, kalau tumor, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, selalu berkata, Tuhan, apa salah saya? Saya rajin ke gereja, berdoa terus, kok sakit? Dia ke gerejanya cuma setahun sekali. Sehat terus. Kalau gitu gue juga setahun sekali. Malah mati dianya gitu ya. Hei Bapak Ibu, ingat bahwa kesehatan itu bukan menunjukkan ini cobaan dari Tuhan. Ini adalah bentuk kerapuhan hidup manusia. Kita rapuh. Dan kalau orang sakit, umumnya itu yang lebih sakitnya di pikiran dia. Jadi yang membuat dia makin menderita itu karena pikirannya. Kan ada seorang oma datang. Oma itu kalau datang ke tempat saya selalu ngeluh. Karena dia cucunya jauh, suaminya sudah meninggal. Oma itu datang ngomong keluhannya. Saya terima. Karena kalau pulang ngasih amplop cetiau, lumayan tuh kata saya tuh. Daripada ibu-ibu cantik datang nggak ada apa-apanya. Dan oma terus itu. Ibu-ibu cantik cuma dipandang tapi meninggalkan jejak yang tidak menikmati gitu, tidak bisa gitu. Oma itu, ini Romo angpaunya, jangan repot-repot Oma, nggak apa-apa, uang jajan, uang rokok gitu ya. Kalau Oma itu ngasih uang permen cetiau, you know. Lalu suatu saat Oma itu mengeluhnya membuat saya tertawa. Dia mengatakan, Romo, saya udah nggak tahan hidup. Kenapa, Mak? Sakit, saya mau mati aja. Terus saya ngomong, jangan lupa buat surat wasiat. Cantumkan nama saya, kata saya. Si Romo ini. Kenapa sakitnya? Saya sakit dari kepala sampai kaki sakit semuanya, Oma. Romo. Terus itu. Coba pegang kepalanya. Dia pegang pakai jarinya. Dia bilang, coba pegang kepala. Aduh. Iya. Lalu saya berkata, coba pegang dadanya. Au. Coba pegang lutut. Aduh. Terakhir, tangan pegang. Wih, iya. Lalu saya pegang, saya lihat jarinya bengkak, saudara-saudara. Yang sakit bukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jari Oma bengkak, kata saya itu. Terus dia berkata, enggak. Sini saya buktikan. Saya masukkan ke lubang hidung saya. Aduh. Nah, kata saya itu kan. Lihat, saudara-saudara. Kalau orang sakit, pikirannya akan semua badannya jadi sakit. Karena apa? Karena kalau orang terhisap oleh masalah, dia lupa untuk melihat berkat Allah. Maka rasa sakit yang paling sulit dihadapi adalah apa? Rasa sakit kecewa, marah, yang tak tuntas. Kemarahan sering terjadi antar pasangan suami istri. Itu yang menyebabkan luka. Suami diam saja, istri banyak omong. Emang diciptakan seperti itu saudara-saudara gitu ya. Itulah sebabnya kalau rekreasi pastur, saya pernah rekreasi dengan pastur 5 hari dengan para pastur seperti retret saudara-saudara. Tenang semuanya. Paling-paling kan pastor, panas ya? Iya. Kita kemana lagi? Nggak tahu. Kita makan apa? Yang enak aja di sini. Laki-laki you know. Kalau perempuan ziarah dengan ibu-ibu, saudara-saudara, 3 hari 3 malam, ngomong semua punya apa? Langsung makan di sini enak, makan di situ enak. Jadi kalau saya habis ziarah 3 hari, pulang ke pastoran, langsung saya buang semuanya. Efek-efek negatif dari kepala saya. Jadi masalahnya, saya itu butuh teman untuk diajak bicara, tetapi pasangan capek. Karena yang dibicarain hal-hal itu saja. Itu lagi.
Dan kalau ngomong pun selalu salah. Betul para suami? Karena istri itu adalah apa? Tidak pernah salah. Ingat itu. Ini hukum utama dan pertama. Anda mau ngomong kepada istri kayak gini, sudah kamu gak tahu apa-apa. Lalu suami, ya udah diam. Pernah seorang suami, waktu pacaran pastor dia itu banyak sekali kita cerita bareng-bareng. Tapi pastor setelah 15 tahun suami saya tuh diem aja. Kenapa ya pastor? Lalu saya tanya ke suami, Pak kenapa? Waktu pacaran Bapak banyak omong, cerita-cerita. Sekarang setelah berumah tangga, Bapak jarang ngobrol. Romo lihat istri saya. Bagaimana mungkin saya bisa ngomong? Nggak sempet, nggak ada pause. Kayak pidato. Saya ngomong, Mah, sebentar, dengerin dulu. Suatu saat ada seorang opa. Lalu si istrinya itu ngeluh, Romo, suami saya itu budak sekarang. Tolong doakan Romo supaya tidak budak dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Lalu saya deketin suaminya, Pak saya doakan. Lalu suaminya bilang, jangan. Biarin saya budak, itu berkat dari Tuhan. Jadi kalau suami itu, Pak, mau duit? Mau. Berarti suami apa Anda normal. Cuma dia terluka hatinya gitu ya. Lihat, relasi itu seringkali tidak mudah. Tidak ada relasi yang baik-baik saja. No, fine. Para pastor pun sama. Kita seringkali kecewa. Jangan pikir para pastor yang senang kunjungan umat itu adalah pastor yang baik. Ya, belum tentu. Jangan-jangan dia menghindari temannya. Daripada makan dengan pastor yang gak cocok, lebih baik ke umat. Kan umat, aduh Romo. Apalagi ibu-ibu toh, wah ngasih kepada Romonya yang bagus-bagus. Kepada suaminya, masakan yang sudah diangetin bertahun-tahun gitu. Nah. Bapak Ibu, saudara-saudariku, ingat. Jangan pernah percaya pada kuasa masalah. Percayalah pada kuasa Allah. Lihat janji Allah di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bab 4 ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bagus banget. Tuhan itu ngomong bersukacita dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Nyatakan semuanya, segala hal, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya paparkan, ini kuasa Tuhan, ini janji Tuhan. Dan Anda tahu, di dalam kitab suci, konon katanya, ahli kitab suci mengatakan ada 7.000 janji Tuhan. Setelah Adam dan Hawa berdosa pun Allah tetap berjanji memberkati. Setelah Kain membunuh Habil, Kain pun tetap diberkati, dilindungi Tuhan. Nuh, Abraham diberi janji oleh Tuhan. Tetapi ingat, janji itu ada syaratnya. Berkat Tuhan itu adalah dari Allah. Berkat itu gratis. Tapi berguna atau tidak tergantung Anda. Jadi kalau Anda sudah diberkati, jangan pernah lupa berkat itu akan lestari kalau kau memenuhi janji Tuhan. Maka ingat, kalau Tuhan berjanji, marilah kepadaku kamu semua berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Jadi Allah itu memberikan kelegaan, tetapi tetap pikulah kuk yang kupasang. Jadi bukan berarti kalau Allah memberikan kelegaan, kita bisa lepas dari penderitaan. No. Saya kemarin bicara ya, di malam gala dinner. Allah itu tidak menjanjikan hidup yang nyaman, yang enak, yang gampang. Allah itu menjanjikan apa? Kekuatan.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau Allah berjanji, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Kau akan terbebas dari lukamu, tetapi apa? Ampunilah yang menyakitimu. Kau akan diberkati oleh Tuhan, bisnismu lancar, asal kau percaya padaku. Maka saya kalau mau memberkati tempat usaha, Romo tolong berkati tempat usaha saya. Saya tanya, kamu percaya nggak tempat usaha kamu membawa berkat untuk keluarga kamu? Kalau jawabannya, ya terserah nanti aja. Gak jadi gue berkatin. Loh, ngapain dia buat usaha tanpa iman? Kalau mau melakukan sesuatu dengan iman, percaya. Karena Allah ingin melihat imanmu. Karena Allah ingin melihat kesetiaanmu. Maka pada saat kau memegang kesetiaan, kau memegang janji Tuhan, maka Allah akan menunjukkan. Jadi itu terbalik ya dengan Tuhan itu. Jangan Tuhan kasih bukti dulu. Kasih tanda. Baru gue percaya. Kampret. Gue Tuhan, lu buatan gue. Percaya dulu, baru gue kasih. Itu kerjanya Tuhan. Allah menuntut kita untuk apa? Percaya. Baru Allah akan menunjukkan janjinya. Nah, kalau janji Allah begitu jelas dalam hidup kita, so what next? Ini ada 5 syarat. Supaya apa kita mengalami damai, supaya apa kita mengalami kasih dan pengampunan. Pertama, seperti yang dikatakan tadi ayat pertama, janganlah khawatir tentang apapun juga. Ingat, kekhawatiran itu pertama-tama adalah apa? Tidak masuk akal. Unreasonable. Khawatir itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Ingat itu. Khawatir itu hanya menambah masalah. Menambah masalah. Aduh, khawatir suami saya jangan-jangan macem-macem. Jangan-jangan dia nggak setia pada saya. Jangan-jangan dia ada di other woman. Lalu Anda telepon terus. Ada di mana? Dengan siapa? Itu suara siapa? Ada wanita di situ. Lama-lama terjadilah apa yang Anda khawatirkan. Jangan ngomong amit-amit. So don't khawatir. Percayalah. Tidak bisa Anda harus mengintai terus suamimu. Tidak bisa. Bapak-bapak percayalah kalau istri itu ngomong terus berarti masih mencintai Anda. Emang itu caranya? Anda tahu azan aja 5 kali sehari. Kalau istri Anda berbunyi dari pagi sampai pagi kembali, sadarlah dia masih mencintaimu. Terus ngomong mah, terus. I love you full. Hei bapak ibu, bapak-bapak. Kalau istri Anda ngomong terus peluklah dia. Mah istirahat dulu sebentar ya. Kasih minum, mama istirahat dulu. Minum. Narik napas dulu. Setelah habis, ayo ngomong lagi. Memang itu cara mengungkapkan cinta pasanganmu. Jadi khawatir sekali lagi. Bahkan di dalam Injil Matius, Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang kamu makan minum. Akan apa yang ada pada tubuhmu. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi saudara-saudaraku, kita hidup itu adalah berkat indah dari Tuhan. Kita masih diberi tubuh yang sehat. That is the first blessing from God. Nikmatilah. Nggak perlu khawatir. Dan kalau Anda khawatir akan sesuatu yang tidak bisa dirubah dalam hidup Anda, berarti Anda bodoh. Bodoh. Udah jelas-jelas nggak bisa dirubah. Nggak perlu dipikirin. Terimalah. Ya Pak. Jadi jangan pernah merubah istri Anda supaya tidak cerewet. No. Mati dia. Terimalah. Ibu-ibu juga sama. Terimalah. Kalau makin tua, makin semuanya melorot. Terimalah.
Udah jangan dikenceng-kencengin lah gitu ya. Saya pernah ketemu ibu-ibu yang dioperasi di Korea, ditarik semuanya. Bukan baby face, malah baby face kata saya itu. Aneh gitu. Dan saya nggak boleh ketawa Romo, nanti melar semuanya. Ah, memang melar kok, kata saya itu. Bu, terimalah, terimalah. Kalau Anda memang menggelanyut di mana-mana samcan, ya terimalah gitu ya. Kan ibu-ibu ini aneh. Mau makan enak, nggak mau efeknya. Minumlah, apa Bu? Penghancur lemak? Apaan? Jadi terimalah. Kalau sesuatu itu tidak bisa dirubah, jangan dipikirin terus. Nggak akan berubah. Sama. Kalau Anda punya penyakit yang tak tersembuhkan, belajarlah untuk apa? Tuhan, ubahlah hatiku. Bukan ubah penyakit ini. Angkatlah. Maka pada saat kita bisa seperti itu, kita akhirnya apa? Bisa terlepas dari kekhawatiran. Yang kedua, kekhawatiran itu sifatnya unnatural. Bukan bawaan lahir. Bapak Ibu, ada nggak bayi lahir ke dunia langsung khawatir nanti sekolah di mana? Kawin bagaimana? Masa depannya seperti apa? Ada nggak? Nggak ada. Jadi manusia itu lahir ke dunia tanpa kekhawatiran. Tanpa khawatir. Kenapa manusia jadi khawatir? Karena pengalaman hidup, luka, sakit, itu yang membuat dia khawatir. Pengalaman kecewa, itu yang membuat dia khawatir. Maka kekhawatiran itu adalah hal yang sama sekali tidak masuk akal. Percis Yesus kalau ngomong bagus banget di dalam Injil. Yesus berkata apa? Pandang burung. Tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung. Dia dipelihara Bapamu. Apalagi kamu. Bahkan Amsal berkata apa? Amsal 12 ayat 25 berkata ini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Hati-hati. Jadi orang terlalu khawatir, maka badannya pun akhirnya rapuh. Rapuh. Sistem imunnya hilang, habis. Sebetulnya dia sehat, tapi karena terlalu banyak kekhawatiran, itu yang membuat tubuh dia akhirnya digerogoti oleh kekhawatiran. Khawatir itu adalah sesuatu yang tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena di dalam Injil Matius, bab 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Nggak ada. Emang kalau dengan khawatir, hidup kita akan lebih mulus, akan lebih beres? Nggak. Khawatir itu membuat Anda tidak menyelesaikan masalah. Anda hanya membesarkan masalah, bahkan seringkali seringkali kemana-mana. Terlalu besar. Maka khawatir itu sama dengan kebahagiaan. Sebuah pilihan hidup. Anda mau khawatir atau mau belajar apa? Serahkan. Di dalam surat Rasul Petrus yang pertama mengatakan apa? Bab 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Allah yang memelihara kamu. Lihat, kita ini dipelihara Allah. Maka kita jelas hidup kita sekali lagi tidak masuk akal kalau kita khawatir. Yang kedua, supaya kita mendapatkan kasih, pengampunan, damai sukacita adalah apa? Yang kedua, tadi dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi, berdoalah setiap saat. Bicarakan semuanya pada Tuhan. Kalau engkau panik, berdoalah. Kalau engkau khawatir, puji-pujilah Tuhan. Maka Yakobus berkata apa? Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Maka berdoa itu adalah apa? Saat Anda berkoneksi dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan. Saat seorang anak diam di dalam bapaknya. Bicarakan. Ada juga sih ada yang ngomong gini.
Romo, saya tuh sudah ngomong dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab apa-apa. Terus saya berkata, lu kalau Tuhan turun dan menjawab kamu, mati lu. Loh, Musa aja bertemu Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Musa? Menutup wajahnya. Karena Tuhan itu maha besar. Tidak layak. Jadi kita berbicara dengan Tuhan adalah apa? Adalah percaya melepaskan. Dengan Tuhan itu kita tidak cari solusi. Bukan. Dengan Tuhan itu kita cari pertolongan. Bukan cari solusi. Pertolongan. Dan pertolongannya, ya bagaimana Tuhan. Tidak seperti yang kita minta. Saya mendoakan orang, hampir jarang terjadi seperti yang saya minta. Tapi setelah sekian tahun, orang itu bersyukur. Romo berterima kasih. Dulu didoakan oleh Romo. Sampai saya lupa, mana yang mendoakannya ya gitu. Apa yang mendoakannya. Tetapi ingat, doa itu diam-diam bekerja. Karena doa itu minta pertolongan, bukan minta solusi. Karena solusi itu adalah apa? Pikiran manusia. Allah itu tidak perlu solusi. Allah itu punya kuasa. Dan Allah tidak pernah punya masalah. Ingat ya, Allah tidak pernah punya masalah. Kita yang punya masalah. Maka kita butuh solusi. Allah nggak punya solusi. Karena Allah nggak punya masalah. Kita yang selalu bermasalah. Yang ketiga adalah apa? Kalau kita ingin damai, mengalami kasih Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal. Bukan berarti kalau kita kena kanker, Tuhan saya bersyukur saya kena kanker. Terus suami meninggal, Tuhan akhirnya mati juga dia, saya bersyukur. Bukan, itu kurang ajar namanya. Gitu. Bersyukurlah dalam segala hal itu berarti apa? Kita selalu bisa melihat kebaikan Allah di dalam setiap penderitaan. Di dalam pengalaman-pengalaman pahit, kita tetap melihat pertolongan Tuhan. Itu bersyukur dalam segala hal. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang beriman. Jadi kalau Anda bersyukurnya karena hal-hal yang baik, oh bersyukur saudara-saudara. Karena kemurahan hati Tuhan, usaha saya diberkati Tuhan. Biasa aja kali, gak gitu-gitu banget gitu ya. No, kita bisa bersyukur pada saat kepahitan muncul. Apa? Itu anak Tuhan. Kita tidak pernah kehilangan iman. Walaupun seberat apapun. Hal yang paling menyedihkan dalam hidup saya adalah waktu saya ditinggalkan oleh ibu. Ibu adalah sosok yang paling saya sayang. Ibu adalah sosok yang paling dekat dengan saya. Ibu adalah sosok yang melindungi saya, menerima saya apa adanya. Beda dengan ayah. Ayah saya selalu tidak puas dengan saya. Ayah selalu tidak suka dengan saya. Ayah suka pada 3 adik saya. Dan saya anak pertama yang dikaruniai oleh Tuhan dengan otak yang pas-pasan. Pas untuk hidup. Saya bodoh. Kalau dibodoh-bodohin oleh ayah, ibu tuh hanya diem. Lalu setelah saya nangis, sedih, ibu datang. Lalu memeluk saya, gak apa-apa. Eko bodoh tetap anak ibu. Dan saya berkata, oh gak apa-apa ya bu, Eko bodoh, gak apa-apa. Asal jangan selama-lamanya ya nak. Waktu saya kecewa, mau keluar dari seminari, saya datang pada ibu. Ibu langsung mendoakan, nak, terserah. Kamu keluar dari seminari, kamu tetap anakku, tetap. Tapi ibu mendoakan kamu terus tiap hari. Kata-kata itu membuat saya apa? Kembali lagi, saya mau jadi pastor lagi. Karena sayangnya, saya kemana-mana keluar negeri selalu cari oleh-oleh untuk ibu yang paling mahal. Kalau kasih liontin, $500 pun gua beli untuk ibu. Bapak, rosario saja. Harganya $1, kan ada rosario gitu. Kalau ayah berkata, mana oleh-oleh? Nih, rosario. Berapa ini? $1, kata saya itu. Sampai akhirnya saya menemukan saat di mana ibu menghadapi sakratul maut.
saya menemani. Saat dimana ibu sudah tidak kuat lagi. Di satu sisi saya berkata, Tuhan, saya masih butuh dia. Saya butuh kehadiran dia. Saya butuh kasih sayang dia. Tapi ibu sudah sakit begitu lama. Dan akhirnya saya tanya pada dokter, kenapa dok? Kok ibu begitu panjang sakitnya? Lalu dokter berkata, ibu sangat menyayangi bapak kamu. Lalu akhirnya saya berkata pada bapak, Pak, bapak sudah menyerahkan ibu? Sudah. Ya sudah, bicara. Saya harus bicara apa? Bicara pada ibu. Bu, ibu duluan ke surga. Saya nanti ikut. Saya sedih melihat kamu menderita. Bapak marah pada saya. Saya harus ngomong seperti itu pada istriku. Romo yang ngomong. Sabda. Dan ayah taat, saudara-saudara. Dulu saya taat pada ayah. Saat itu ayah taat pada saya. Dan betul saudara-saudaraku, setelah ayah berkata kepada ibu, memang menangis mereka berdua. Saya melihat, dan setelah itu 2 hari kemudian ibu meninggal di tengah-tengah kami. Dan ayah bicaranya sungguh indah. Ayah berkata apa? Saya bahagia. Ibumu sudah tidak menderita sakit lagi. Dan sekarang saya yang sakit. Saya kehilangan orang yang saya sayangi. Lihat misteri kehidupan. Saudara-saudariku. Jadi kalau demikian kita harus percaya apa? Kita harus belajar mensyukuri. Setiap saat itu adalah berkat Tuhan. Maka orang itu hanya bisa berbahagia kalau bisa bersyukur. Ingat itu. Di saat Anda tidak pernah bisa bersyukur, hidupmu tidak pernah bisa bahagia. Yang keempat, pikirkanlah hal-hal yang baik dan positif. Jangan pikiranmu terpolusi oleh pikiran-pikiran jelek. Bahaya itu. Kalau kita mendengarkan suara tetangga, kita lupa mendengarkan suara Tuhan. Kita jadi gelisah terus. Jangan polusikan pikiran kita. Maka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ngomongnya bagus. Saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua baik yang patut dipuji, pikirkan semua itu. Dan kalau semua yang baik, semua yang manis, semua yang benar, siapa itu? Tuhan. Jangan lupa, pada saat memandang masalah, saya selalu takut, gelisah, khawatir. Saat sendiri, saya akan merasa tidak mampu, tidak bisa, tidak kuat. Saat saya memandang Allah, saya punya kekuatan. Jadi tataplah Tuhan. Dan yang terakhir, kelima, belajarlah untuk merasa puas. Cukup. Pak, Bu, belajarlah Tuhan, ini berkat darimu. Belajarlah puas. Orang belajar cukup, puas itu apa artinya? Orang itu tidak menunda kebahagiaan. Tuhan itu mau memberkati bukan besok, bukan dulu, but now. Sekarang. Maka kalau kita tidak pernah merasa cukup, puas, kita tidak akan pernah merasa diberkati. Saya sedih kalau diajak makan sama umat itu. Romo, yuk makan. Makanannya belum nyampe, udah, salah, kenapa di sini ya? Padahal di sana itu lebih enak, Romo. Ya Allah, ini aja belum dimakan, masih ribut gitu. Ini orang yang tidak bisa cukup, nikmati. Jadi Allah itu mau memberkati kapan? Saat ini. Jadi Bapak Ibu jangan pernah lupa, jangan pernah menunda-nunda tindakan cintamu pada orang yang kau sayang. Jangan berkata, nantilah gua akan sayangi suami saya. Nantilah suami saya akan saya peluk. Istri saya akan saya puji. Anda akan menyesal kalau suara Anda nanti. Maka Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi, jangan pernah menunda kebahagiaan. Jangan pernah menunda kebaikan. Lakukan saat itu. Tuhan itu ingat, tidak pernah menunda-nunda dalam memberi berkat. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kita sadar bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Allah yang memberikan kekuatan. Maka relasi dengan Allah itu penting.
Mengapa kita tidak damai? Karena kita tidak berdamai dengan Allah. Ingat, Tuhan tidak memberi solusi. Tuhan memberi pertolongan. Tuhan itu punya kuasa. Dan Anda itu membutuhkan apa? Kuasa dari Tuhan. Dan Tuhan hanya bisa bekerja kalau Anda berserah. Ingat saudaraku, imanmu yang menyelamatkan engkau. Antoni Vlog Channel.